Sobat elektronika dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dan dalam video ini saya akan coba memberikan tutorial cara merakit power amplifier untuk pemula. Baik, langsung saja kita mulai dari power amplifier yang cukup sederhana dan mudah. Untuk merakit sebuah power amplifier tentu kita membutuhkan driver. Kita tentukan berapa watt power yang akan kita buat. Banyak sekali driver beredar di pasaran, mulai dari yang paling sederhana sampai yang rumit. Kali ini kita akan langsung mulai dengan yang paling sederhana. Kita pilih yang ini. Ini adalah rangkaian power paling simple, sangat cocok untuk pemula. Jadi driver ini sangat mudah dan simple sekali. Di sini sudah ada transistor finalnya dan juga sudah ada pendinginnya. Sebenarnya pendinginnya ini posisinya tidak begini ya. Transistor finalnya ini sebenarnya berdiri dan pendinginnya juga posisinya berdiri. Cuman tadi sengaja saya rubah, saya bikin transistornya tidur supaya jalur speakernya ini yang di tengah ini terlihat dengan jelas. Jadi untuk pemula, untuk teman-teman yang belum pernah merakit power amplifier, sebaiknya pilih yang ini aja. Ini sangat sederhana ya. Ini tulisannya 150 watt. Ini mono. Kalau sobat mau yang stereo tinggal cari yang stereo. Oke, untuk power 150 watt mono ini kita bisa menggunakan trafo 3 ampere murni ya. Tapi karena di sini saya cuma punya 5 ampere ya, maka saya pakai ini yang 5 ampere nggak apa-apa ya. Dan kita pakai trafo yang CT ya, yang ada CT-nya, yang ada tulisan CT ini di tengah. Karena power ini harus disuplai dengan tegangan yang ganda ya, yang simetris ya. Di sini kita lihat di sini ada VCC positif, negatif dan ada ground ya. Jadi kita membutuhkan tegangan yang simetris ya. Harus menggunakan trafo yang CT. Selain trafo kita juga membutuhkan elko sebagai filter. Di sini minimal kita menggunakan 2 buah elko karena tegangannya ganda, jadi elko-nya 2. Kapasitansinya di sini saya pakai 10.000 microfarad dan voltnya, volt elko harus lebih tinggi dari volt trafo. Misalnya trafonya 18 volt dari trafo, bolehlah pakai 35 volt. Yang penting jangan sampai sama dengan volt trafonya, oke? Dan setiap power amplifier membutuhkan tegangan yang berbeda-beda ya. Yang ini termasuk yang paling rendah. Ini hanya butuh sekitar 18 volt sampai 25 volt. Nah, di sini saya akan pakai 25 volt. Selain elko, kita juga butuhkan dioda sebagai penyearah ya. Kita bisa pakai dioda biasa kayak gini. Ukuran diodanya sesuai dengan trafonya. Nah, di sini saya punya dioda 6 ampere untuk trafo 5 ampere. Lebih besar dikit nggak apa-apa. Asal jangan lebih kecil. Atau kita bisa pakai dioda yang kayak gini ya. Ini sama dengan 4 dioda. Atau kalau mau ada yang bentuknya kayak gini, kayak sisir, sama aja ini seperti 4 dioda ya. Nah, tapi kali ini saya akan pakai dioda biasa biar lebih dipahami ya. Kita pakai dioda ini 4 biji ya, kita rangkai. Cara ngerangkainya gimana? Cara ngerangkainya begini ya. Perhatikan gelangnya ini ya. Ujung yang ada gelangnya ini kita satukan dengan ujung yang sama-sama ada gelangnya kayak gini ya. Nah, yang katodanya ini kita satukan kayak gini.
Oke, terus saya satukan dulu ya. Saya solder dulu biar nempel. Ini cuma contoh aja ya, nanti sobat bikinnya yang rapi ya. Kemudian yang dua lagi kebalikannya, yang nggak ada gelangnya ketemu sama yang nggak ada gelangnya kayak gini. Oke, jadi anoda sama anoda. Kalau yang tadi katoda sama katoda. Nah, sekarang udah jadi dua-duanya. Kita satukan gini. Ya, begini ya. Oke, kita satukan. Kita solder dulu ya. Ini cuma contoh aja. Nanti sobat bikinnya yang rapi ya. Saya potong dulu biar agak rapian dikit. Oke, sudah jadi. Sekarang terciptalah 4 pin, 4 kaki ya. Di sini ada kaki positif, negatif, dan AC ya. Sama dengan ini ya. Ini juga ada 4 kaki, positif, negatif, AC. Oke. AC, positif, negatif. Oke. Ini juga sama ya. Positif, negatif, AC. Baik. Kita pakai yang ini ya, yang sudah kita buat ini. Oke. Perhatikan, kemudian kita hubungkan ke trafo. Cara menghubungkan ke trafo gini. Perhatikan lagi ya, di sini ada kaki positif yang sama-sama ada gelangnya ini. Positif ya. Ini akan menjadi out, tegangan positif ke elko. Kemudian yang negatif juga ke negatif elko. Sementara yang tengah-tengah elko ini ke CT. Oke. Yang AC ini kita hubungkan ke trafo. Oke, kita hubungkan dulu yang ke AC ya. Jangan sampai salah menghubungkan diodenya ya. Kita hubungkan dulu, kita kasih kawat ini. Ini sengaja saya nggak pakai PCB ya, biar jalurnya kelihatan jelas. Nanti kalau sobat sudah paham ya bisa dirapikan atau menggunakan PCB biar kelihatan rapi. Oke, kemudian kita hubungkan yang positif ini, yang sama-sama ada gelangnya ini, ke kaki positif elko. Ini akan mengeluarkan tegangan positif. Kemudian yang nggak ada gelangnya nih kita hubungkan ke kaki negatif elko. Yang positif sudah terhubung, diperiksa lagi. Yang negatif juga sudah terhubung ke elko. Yang AC juga sudah terhubung. Dan tinggal satu lagi yang CT ya. Yang kaki tengah elko ini ke CT trafo. Oke, saya kasih kawat aja ya. Oke, sudah terhubung CT-nya. Dan power supply ini sudah siap untuk dicoba. Sampai di sini kita sudah selesai merakit power supply simetris untuk mensuplai tegangan ke power amplifiernya. Namun sebelum kita coba ke power amplifiernya, ke drivernya, kita tes dulu ini apakah power supply ini sudah bekerja dengan benar atau belum. Kita hubungkan ke listrik PLN ya. Kita pasang jalur inputnya ini AC input
Ya, ini juga hati-hati jangan sampai salah. Di sini ada 0, 110 volt, 220 volt, dan 240 ya. Sesuaikan dengan listrik di rumah kita. Karena listrik saya ini 220 volt, maka saya akan hubungkan ini ke 0 dan 220 atau 240 aja gini ya, lebih aman. Sebenarnya cara memasang input AC-nya harus melalui saklar ya. Jadi nanti sobat masangnya jangan kayak gini tapi melalui saklar ya. Sekarang kita cuma fokus ke driver power. Kita tes dulu power supply-nya sudah bekerja dengan benar atau belum. Kita siapkan multitester dan yang akan kita ukur ini adalah tegangan 25 volt dan tegangannya ini adalah simetris. Jadi cara mengukurnya nanti ini dari tengah kemudian ke sini ya, 25 volt. Kalau ke sini negatif jadi mengukurnya gini. Baik, kita coba dulu ya. Kita ukur. Posisikan multitesternya ke 50 volt karena yang mau saya ukur ini 25 volt. Kita posisikan ke 50 volt DC karena punya saya nggak ada, ini adanya 30 volt. Saya posisikan ke 30 volt nggak apa-apa. Kita nyalakan power supply-nya, kita tancapkan dan kita ukur ya. Ukurnya dari tengah ini ya, yang prop hitam ke tengah, kemudian yang prop merah ke positif. Nah, ini tegangan positif udah keluar, kemudian pindah yang prop merah ke tengah dan yang hitam ke negatif ya, udah keluar. Ini udah ada tegangannya, yang ini juga ada ya. Kalau ke sini ganda, ini jangan ya, nanti multitesternya rusak. Oke, berarti power supply ini sudah bekerja dengan benar dan siap untuk disambungkan ke driver powernya. Kita coba perhatikan nih, pada PCB-nya ini ada positif. Ini akan dihubungkan ke tegangan positif ya dari elko ini. Kemudian yang negatif ini hubungkan ke negatif juga. Dan yang ground ini, yang 0 ini kita hubungkan ke CT atau ke tengah-tengah elko ini. Oke, saya kasih kabel dulu. Yang positif saya kasih kabel merah, yang ground saya kasih kabel hitam, kemudian yang negatif saya kasih kabel biru aja. Kita solder dulu. Oke, sudah. Jadi kabel merah ini ke tegangan positif. Jangan sampai kebalik ya, ke sini ya. Oke, saya langsung tempelin aja. Kemudian yang negatif ya, yang biru ini ke kaki negatif elko ya, ke tegangan negatif. Dan yang ground, yang 0 ke tengah-tengah elko. Atau ke CT ya. Nah, oke. Sekarang drivernya sudah kita supply. Diperiksa lagi, pastikan semua sudah terhubung ya. Yang merah ke yang positif ke elko positif, yang negatif ke negatif, dan yang ground ke CT, ke ground. Oke, kita siapkan speaker ya. Kemudian ini yang ada tulisan
SPK ini ya. Ini kadang tulisannya SPK, kadang SP, kadang gambar speaker. Ini kita hubungkan ke speaker ya. Nah, ini kabel speakernya ya. Ini yang putih ini yang positif. Jadi yang ada tulisan SPK ini kita hubungkan ke kaki positif speakernya ini. Dan yang satu lagi yang negatif speakernya kita hubungkan ke ground, ke CT. Kita solder dulu. Oke, pin positif dari speakernya sudah terhubung, dan yang negatif dari speaker ini kita hubungkan ke CT. Ya. Oke, sementara saya pasang ke sini aja. Speaker sudah terhubung, power supply juga sudah terhubung. Tinggal apa lagi nih? Tinggal input ya. Untuk input ini kita pakai kabel kayak gini ya, kabel SCARM. Cara menghubungkannya, yang merah ini ke input ya. Kemudian yang ground ini yang nggak ada bungkusnya ini ke ground. Nih, jangan sampai kebalik. Solder dulu. Kabel input sudah terpasang. Tapi sebelum kita hubungkan kabel input ini ke sumber audionya, kita perlu mengatur besar kecilnya sinyal yang masuk ke power ini ya. Dan dalam hal ini kita membutuhkan potensiometer ya. Kita pasang dulu volume control ya. Cara memasang potensiometernya begini ya. Yang perlu diperhatikan di sini ada 3 kaki dari potensiometer ini ya. Dan yang perlu kita perhatikan di sini adalah posisi ground ya. Posisi ground yaitu berada di sebelah sini ya. Sebelah kiri ya. Jangan sampai kebalik, nanti muternya juga kebalik ya. Nah, karena kalau kita ngecilin volume, muternya ke arah sini ya. Jadi semakin diputar ke arah sini, maka inputnya akan semakin dekat dengan ground dan akan semakin kecil ya. Oke, jadi groundnya sebelah sini ya. Oke, saya kasih tanda dulu ya, saya kasih kabel aja groundnya ya. Oke, jadi yang ada kabelnya ini adalah ground, sudah saya tandai ya. Selanjutnya kita hubungkan kabel input ke potensiometer ini ya. Nah, yang ground ke ground dan yang merah ini ke kaki tengah potensio ya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Oke, saya solder dulu ya. Oke. Nah, potensiometer sudah kita hubungkan ke input. Dan sekarang kita sudah mempunyai volume kontrol untuk power amplifier ini. Sebelum kita coba langsung ke HP, kita coba dulu. Sebelumnya jangan lupa dikecilin dulu volumenya. Dikecilin habis ya. Kaki yang paling pinggir ini akan menjadi input dari power amplifier ini. Jadi nanti kita colokkan, kemudian kita sentuh kaki ini. Dan kita buka volumenya pelan-pelan. Langsung aja. Kita kecilin dulu, mentok ya. Kemudian kita nyalakan powernya, kita colokkan. Untuk pertama kali kita nyoba, ini kita harus waspada ya, sambil perhatikan speakernya. Jika ketika dicolokin speaker misalnya berdengung atau malah maju, itu segera dicabut karena kemungkinan ada masalah. Baik, kita coba. Kita hubungkan ke listrik sambil perhatikan speaker. Oke, kayaknya aman ya. Oke, kita tancapin dan kita sentuh ujung potensiometer ini ya.
Nah, jika sudah terdengar suara kayak gitu, sambil kita besarin sedikit. Oke, berarti power ini hampir bisa dipastikan power ini sudah bekerja dengan baik. Untuk lebih pastinya kita langsung menggunakan audio. Kita pakai HP. Cabut dulu. Kita buat konektor yang ke HP dulu. Kita hubungkan dulu ke konektornya. Kayak gini ya. Jadi yang paling pinggir ini input. Yang merah ini ya. Kemudian yang enggak ada bungkusnya juga ke ground gini. Oke. Dan ujungnya sudah saya kasih konektor ya. Kita hubungkan pakai RCA. Kita nyalakan lagi powernya dan kita putar musik pakai HP. Dan kita tancapkan jacknya. Oke. Sekarang kita buka pelan-pelan volumenya. Oke, speaker sekarang sudah berbunyi. Berarti power amplifiernya sudah bekerja. Kita coba volumenya ya. Coba besarin dikit. Oke. Oke. Jadi pemasangan potensinya udah benar. Kecilin. Besarin. Kecilin. Besarin. Nah, sampai di sini berarti kita sudah berhasil menyalakan driver power amplifier ini. Untuk selanjutnya tinggal sobat tambahkan komponen-komponen yang diperlukan seperti saklar misalnya, lampu indikator, kipas angin untuk keperluan pendinginannya, dan lain sebagainya. Dan ini akan kita bahas di video-video berikutnya. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.